menipunya. Ini adalah film komedi fantasi, The Brand New Testament. Di awal film, Tuhan itu sampah, dan selalu marah pada istrinya. Setiap hari dia mengunci diri di kamar dan menyiksa manusia sebagai kesenangannya. Biarkan tragedi terjadi setiap hari di bumi. Dia adalah orang tua yang jahat. Dia memanipulasi realitas dan serangkaian masalah bagi umat manusia. Misal, ketika sebuah selai roti jatuh, hanya sisi yang selai akan menyentuh tanah. Atau piring yang baru dicuci selalu lolos, bukan yang kotor. Lama tidur selalu diutamakan untuk memperpanjang 10 menit lagi. Atau saat Anda sedang mengantri di satu jalur, jalur lainnya selalu bergerak lebih cepat. Dan kemalangan yang dimanipulasi tidak pernah datang sekaligus. Kemungkinan besar orang yang menemani Anda sampai akhir bukanlah orang yang paling mencintaimu. Singkatnya, semua kebahagiaan Tuhan berasal dari penderitaan manusia, tetapi putrinya telah lama tidak tertahankan dengan perlakuan buruknya sebagai manusia, dan saudara laki-lakinya, Yesus, memberitahu dia. Selama dia bisa mengumpulkan 6 murid, ditambah 12 muridnya. Mereka dapat mengubah semua ini dan membuat kehidupan umat manusia menjadi lebih baik. Kemudian putrinya memutuskan untuk datang ke bumi untuk melihat. Selamat tinggal, Ibu. Saya akan pergi malam ini. Jangan khawatirkan saya memiliki hadiah ganda untuk kebahagiaan dan kebijaksanaan. Tapi sebelum pergi, dia mencuri kunci kantor Tuhan. Dia datang ke kamar Tuhan dan secara acak memilih daftar 6 murid. Lalu dia menggunakan komputer antik milik dewa, mengakses tanggal kematian yang dijadwalkan dari setiap manusia di dunia dan memberikan informasi kepada mereka melalui telepon portabel mereka. Ketika manusia tahu persis, mereka akan mati dalam beberapa hari, beberapa tahun atau suatu hari nanti setelah 10 tahun. Mereka berhenti percaya pada Tuhan, tetapi mulai memperhatikan bagaimana hidup di sisa waktu hidup mereka. Tidak ada lagi perang di dunia. Pada tanggal kematian yang dijadwalkan, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda akan mati. Atau jika ini belum waktunya Anda untuk mati, maka tidak peduli bagaimana Anda mencoba, Anda tidak bisa mati. Anak laki-laki ini masih hidup 62 tahun. Sengaja melompat keluar jendela, tapi dia terlihat baik-baik saja. Setelah melakukan ini, putrinya membuat kata sandi untuk komputer. Lalu dia berjalan melewati drum mesin cuci di rumah. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kebahagiaan basah kuyup oleh hujan. Dia menemukan seorang pria tunawisma yang akan membantunya menulis The Brand New Testament. Dia memberitahu pria itu bahwa semua manusia mengejar apa yang disebut surga. Tetapi saya tidak tahu bahwa, setelah kematian, itu kosong, hanya dunia yang merupakan surga yang nyata. Murid pertama yang dicari putrinya adalah seorang gadis kecil. Dia mengalami kecelakaan, menabrak kereta, kehilangan lengannya dan menjadi wanita cacat. Baginya, hidup sekarang seperti arena skating di mana dia tidak bisa berdiri. Tapi sejak itu, dia tidak pernah benar-benar bahagia lagi. Malam itu, putrinya mewujudkan impiannya. Dalam mimpi itu, dia melihat tangannya yang lain menari di depannya. Ketika dia memegang tangan ini, air mata mengalir tanpa disadari. Simpul hatinya selama bertahun-tahun sekarang terbuka. Murid kedua yang dicari sang putri adalah seorang lelaki tua berambut putih. Orang tua ini memiliki mimpi sejak kecil bahwa dia ingin berkeliling dunia dengan pedang. Tetapi dia harus membatalkan mimpinya karena kekurangan uang. Dia menghabiskan seluruh energi dan waktunya untuk bekerja. Tetapi dalam sekejap mata, 60 tahun telah berlalu, dan dia tidak memiliki pasangan dan anak. Ketika dia tahu bahwa dia tidak punya waktu tersisa, dia telah pindah untuk tinggal di sebuah taman dan dengan putus asa menunggu kematian datang. Dia bertanya kepada burung itu, "Langit begitu besar, mengapa kamu tetap tinggal di taman ini?" Putrinya memberitahu orang tua itu bahwa burung itu juga menanyakannya, "Dunia ini sangat besar, kenapa tidak Anda lihat saja?" Orang tua itu memicu mimpinya, mengejar burung itu dan memulai perjalanannya sendiri. Kawanan burung mengikutinya kemanapun dia mau. Dia tidak pernah merasa bebas. Pemuda ini yang masih 62 tahun hidup, melakukan lompatan dari pesawat dengan percaya diri dan masih hidup. Di bawah pencerahan putri, murid ketiga menemukan wanita yang dia cintai sejak dia masih kecil. Mereka hanya menghabiskan waktu bersama dengan tenang. Rasul keempat adalah seorang pria yang terpesona dengan kematian dan pembunuhan. Karena pria ini penuh dengan kesepian, putrinya mengira si pembunuh dan wanita cacat bisa menjadi pasangan.
Karena mereka berdua tidak pernah memiliki cinta sejati. Katanya pembunuhnya mengincar wanita cacat tapi hanya bisa menembak bajunya. Tembakan itu tidak membunuh wanita itu seperti keajaiban. Pria pembunuh itu memutuskan untuk mengikuti wanita itu. Ketika mereka masuk ke dalam lift, dia tanpa sadar menahan tangan wanita itu. Dia tahu bahwa dia sudah memiliki kasih sayang yang nyata dengan wanita ini. Hatinya yang dingin mulai mencair dan terasa seperti seikat bunga matahari mekar di hati. Di dalam lift, dia memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada para wanita. Setelah insiden ini, si pembunuh mulai memahami dirinya sendiri. Dan merangkul versi masa lalunya melalui cermin. Murid kelima putrinya adalah wanita berambut pirang. Suaminya masih punya waktu 39 tahun untuk hidup. Tetapi ketika dia memberitahu suaminya bahwa dia hanya memiliki 5 tahun untuk hidup. Tak disangka, sang suami tampak bahagia. Hanya saat itu, dia tahu bahwa suaminya tidak pernah mencintainya. Anak perempuan itu membawa para wanita ke kebun binatang tempat dia menemukan cinta sejatinya. Tuhan akhirnya datang ke dunia melalui mesin cuci. Tapi tidak seberuntung putrinya, dia dipukuli oleh gangster begitu tiba. Dia masuk rumah sakit dengan temperamen buruk, bahkan menyambar roti dari anak-anak. Ibu anak itu mengajarinya dengan tongkat dari belakang. Dan sisi roti dengan selai akhirnya jatuh ke tanah. Ini bisa dianggap menghukum diri sendiri. Karena dia tidak punya uang, dia hanya bisa pergi ke gereja untuk mendapatkan bubur gratis. Seperti biasa, dia bertindak dengan arogan dan mengabaikan rintangan orang lain. Secara paksa melompati garis antrian. Dia dipukuli 2 kali sejak dia turun ke dunia. Ini mungkin Tuhan yang paling menyedihkan yang pernah ada. Pendeta merasa kasihan padanya dan ingin menghiburnya. Tuhan berkata, ibumu meninggal ketika kamu berumur 5 tahun. Dan Anda terkena polio, 1 kaki lebih panjang dari yang lain. Setelah Anda dewasa, gagal mengejar gadis dan selalu ditolak. Sampai sekarang, kamu masih sendiri. Pendeta merasa sangat penasaran, bagaimana dia bisa tahu begitu detail. Tuhan menjawab tanpa malu-malu, saya merencanakan semua ini. Takdir setiap manusia dikendalikan olehnya. Pendeta tidak tahan lagi dan menghancurkan Tuhan ke tanah. Dan memberinya beberapa pukulan. Berdiri dari belakang, anak Tuhan Yesus. Meski sudah menjadi patung, namun tak bisa menyembunyikan kepuasannya dengan senyuman lembut. Aku tidak tahu berapa lama, tapi Tuhan akhirnya menemukan putrinya. Dia memohon kepada putrinya untuk kembali dan menghidupkan ulang komputer agar semuanya kembali seperti semula. Anak perempuan itu berkata, kamu adalah orang tua yang buruk. Dia ingin menciptakan dunia baru. Dia secara ajaib berjalan di atas air dengan pria tunawisma itu tanpa tenggelam. Tetapi dewa yang tidak bisa berenang jatuh ke air dan hampir tenggelam. Murid ke-6 putrinya adalah anak laki-laki yang sakit-sakitan. Dia berharap dia bisa mati di laut di sisa hari-harinya. Banyak orang yang meninggal pada hari ini juga datang ke pantai. Tidak pernah menyangka bahwa istri Tuhan membersihkan kamarnya. Dicabut secara tidak sengaja dan komputer di-restart. Sepanjang waktu kematian manusia hilang. Mereka yang akan mati hari ini akan dihidupkan kembali untuk bertahan hidup. Istri Tuhan malah membuat langit jadi berwarna-warni. Seluruh dunia tidak pernah seindah ini. Gletser berhenti mencair dan bumi kehilangan gravitasinya. Manusia sekarang bisa berjalan dengan bebas di bawah laut. Tumbuhan bisa menuruti perintah manusia, dan laki-laki juga bisa hamil. Tetapi dewa yang malang tidak dapat menemukan drum cuci untuk kembali ke rumah. Jadi dia terjebak di sini. Pemuda yang bisa hidup 62 tahun lebih. Akhirnya dia meledak dan mati, hanya tersisa 1 sepatu. Film ini berjudul, The Brand New Testament. Jika Anda kehilangan diri sendiri dalam kesibukan Anda, dan tidak memiliki keberanian untuk mengubahnya, menerima untuk menjalani hidup dengan tertib. Mulai sekarang, jika Anda berpikir bahwa setiap hari adalah hari terakhir, kamu akan menemukan sisi terbaik dirimu. Teman-teman, jika Anda menyukai review film saya, ingatlah untuk menyukai dan terus mengikuti.